Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan belajar bahasa Jawa kelas 4. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester 1 atau PTS 1. Kita mulai. Yang pertama adalah soal pilihan ganda. Di sini ada bacaan yang berjudul Budi Pekerti. Kalian dengarkan dan perhatikan dengan baik. Budi pekerti. Budi pekerti iku kelakuan utawa tingkah laku becik. Budi pekerti itu adalah sikap atau perilaku yang baik. Kanthi tingkah laku utawa kelakuan kang becik iku mesti jagading panguripan bakal tentrem ayem. Jadi tingkah laku atau sikap yang baik itu pasti hidup kita akan tentrem ayem. Tentrem ayem itu damai sejahtera. Kosok balene menawa ing urip iki kebak kelakuan kang ora cetha lan seneng gawe kisruh, mesti jagating panguripan iki bakal nyengsaraake. Kebalikannya, jika di dalam hidup ini banyak berbuat hal-hal yang tidak baik dan suka membuat masalah, pasti hidup kita akan sengsara. Pakarti budi pekerti iku underane mapan ing rasa. Jadi sikap budi pekerti itu ada di dalam hati atau perasaan kita. Misalnya, pakarti ngajeni marang sepodo-podo. Jadi contohnya itu menghargai sesama manusia. Bisa melu ngrasakake apa kang dumadi mungguing wong liya. Bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain, atau disebut juga duwe rasa empati. Jadi kalau ada teman kita yang sedang sedih, kita juga ikut merasa sedih. Pun sebaliknya, jika ada teman kita yang sedang bahagia, kita juga ikut merasakan bahagia. Itu merupakan budi pakarti atau tingkah laku yang baik. Dene contoh utawa tulodo tumindak kang ngemu budi pakarti umpamane. Contoh dari sikap yang menunjukkan budi pakarti yang baik itu antara lain tulung tinulung marang sepepadane, tolong menolong antara sesama, mituhu bekti lan nindakake dawuhe wong tuwa, berbakti dan melakukan perintah orang tua, bapak ibu guru, rukun bebrayan karo kanca lan sapiturute, rukun dengan teman dan yang lain sebagainya. Itu contoh dari sikap budi pekerti. Saupomo pas kebenaran pinuju kowe arep nyebrang dalan, ana wong tuwa utawa wong liya sing kangelan utawa mangu-mangu anggone arep nyebrang, enggal tulungono sebrangno. Jadi misalnya ketika kamu mau menyeberang jalan, kok kamu melihat ada orang tua atau orang lain yang kesulitan atau mangu-mangu, tengok-tengok kanan kiri mau menyeberang jalan tetapi kesulitan, maka kamu langsung
segera menolongnya. Diseberangkan. Kemudian menawa kowe weruh kancamu padudon regejegan pisahan lan rukono. Selain itu juga ketika kamu melihat ada temanmu yang sedang bertengkar atau ribut, kamu harus memisahkan dan membuat mereka rukun kembali. Jadi kalau ada teman yang sedang bertengkar itu jangan malah dipanas-panasi, tetapi harus dipisahkan. Nah, cerita budi pekerti ini berasal dari buku bacaan Remen Basa Jawi kelas 4. Ini juga sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada terjemahan atau arti dari bacaan tersebut yang sudah saya tuliskan ke dalam bahasa Indonesia, yang kurang lebihnya sama seperti yang sudah saya bacakan tadi. Jadi kalian kalau belum paham atau tadi lupa, kalian bisa membaca kembali, teksnya ada di layar berikut ini. Nah, sekarang soalnya yang nomor 1. Irah-irahan wajang endur yaitu irah-irahan itu judul. Jadi judul dari bacaan di atas tadi apa? A. Budi pekerti becik, B. Budi pakarti, C. Tingkah laku becik, D. Tulodo kang becik. Nomor 2, budi pekerti yaitu budi pekerti itu apa tadi pengertiannya? A. Tingkah laku becik, B. Tingkah laku biasa, C. numindakake manungsa, D. numindakake sing ala. Jadi budi pekerti itu apa? Nomor 3, pakarti budi pekerti iku underane mapan ing rasa. Tingkah laku budi pekerti itu tadi ada di dalam apa? Di dalam hati, itu contohnya apa tadi? A. Seneng tetulung, B. mituhu bekti, C. urip rukun, D. ngajeni marang sepadha-padha. Nomor 4, tuladane tumindak kang ngemu budi pekerti. Kejaba. Contoh sikap yang menunjukkan budi pekerti itu yang mana? Kecuali berarti yang salah. A. Seneng tetulung, B. mituhu bekti marang wong tuwa, C. seneng srah karo kanca, D. nindakake dawuhe guru. Yang salah yang mana? Berarti yang bukan menunjukkan sikap budi pekerti itu yang mana? Kemudian nomor 5, saumpamane kowe weruh wong tuwa arep nyebrang dalan mangu-mangu mula enggal. Tadi kalau kamu melihat ada orang tua yang ingin menyeberang jalan, harusnya kamu melakukan apa? A. Sebrangno, B. kancani, C. melayu, D. mulih. 1-5 ini melihat dari bacaan budi pekerti. Nah, sekarang untuk soal selanjutnya ada geguritan atau puisi Jawa yang berjudul Kentir ing Ombyak Majuning Jaman, karipta déning Sri Sunatih. Ing pratelon di pertigaan saweneh simbah gendong tenggok. Ada seorang simbah yang menggendong tenggok. Tenggok itu wakul atau tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu, kalung caping nyangking bondotan, memakai caping dan membawa bungkusan. Sepecak maju, sepecak mundur, selangkah maju, selangkah mundur. Kumliwereng satu galak kang ombene pet. Berseliweran satu galak
hewan buas yang minumnya petroleum atau disebut juga kendaraan bermotor. Kanthi swara cumengkling lan asep gengguleng, dengan suara yang melengking dan asap membumbung tinggi, gawe mamanging ati nugel jalan, membuat hati khawatir mau menyeberang jalan. Nah, puisi ini diciptakan oleh Sri Sunarti. Kemudian pertanyaannya nomor 6. Cerita ing geguritan kenter ing ombyak maju ning jaman kedadeane ana ing tadi cerita dari puisi kenter ing ombyak maju ning jaman itu terjadinya ada di mana? A. Kali, B. Gunung, C. Dalan, D. Ngomah. Nomor 7. Sing caping kalung lan nyangking bondotan yaiku tadi siapa yang memakai caping dan membawa bungkusan itu siapa? A. Simak, B. Simbah, C. Bude, D. Bule. Nomor 8. Saweneh simbah ing pratelon arep jadi simbah di pertigaan mau apa? A. Nyebrang, B. Minggir, C. Mangkat, D. Numpak. Nomor 9. Tembung nugel jalan tegese. Tembung nugel jalan itu artinya apa? Maknanya apa? Tadi kan simbahnya mau nugel jalan. Nah, nugel jalan itu apa? A. Medhot, B. Ngiris, C. Nyebrang, D. Nyunggi. Nomor 10. Geguritan kenter ing ombyak maju ning jaman karipta dening. Geguritan kenter ing ombyak maju ning jaman itu tadi diciptakan oleh siapa? A. Sri Sumiati, B. Sri Sunarti, C. Sri Suharti, atau D. Sri Sunarsih. Nah, nomor 6 sampai 10 bacaannya melihat dari geguritan kenter ing ombyak maju ning jaman. Selanjutnya nomor 11. Ibu titik-titik pasar tumbas gendih. Nah, ini titik-titik diisi dengan pergi. Nah, pergi dalam bahasa Jawa untuk ibu. Ibu berarti orang yang lebih tua menggunakan kromo inggil. Nah, kromo inggil untuk pergi adalah apa? A. Mangkat, B. Tindak, C. Mulih, D. Wangsul. Kemudian nomor 12. Di sini ada kalimat yang rancu atau belum sesuai, yaitu tindak, bapak, sepeda, nitih. Tembung ing dhuwur yen ditata. Jadi kata-kata ini jika disusun menjadi sebuah kalimat yang benar, itu bunyinya bagaimana? A. Bapak tindak nitih sepeda. B. Nitih sepeda bapak tindak. C. Tindak bapak nitih sepeda. D. Sepeda nitih tindak bapak. Yang benar yang mana susunannya supaya menjadi kalimat yang ada artinya? Kemudian nomor 13. Pandhawa iku cacahe ana A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Cacahe atau jumlah Pandhawa ada berapa? Nomor 14. Panengahing Pandhawa yaiku, panengah itu berarti anak yang di tengah. Kan tadi Pandhawa ada 5, lah yang di tengah berarti yang nomor 3 itu siapa namanya? A. Arjuna, B. Werkudara, C. Yudhistira, D. Nakula. Kemudian nomor 15.
tembunge liya Bagaskara iku srengenge. Pitakone ukara ing dhuwur yaiku, jadi kalau ada jawaban yang bunyinya tembunge liya Bagaskara iku srengenge. Lah kalimat tanyanya yang benar apa? Karena di sini menanyakan benda atau barang, maka menggunakan kata tanya apa. Lah yang tepat yang mana? A. Apa srengenge tembunge liya? B. Apa Bagaskara tembunge liya? C. Apa tembung liya Bagaskara? D. Apa tembung liya srengenge? Yang mana yang tepat untuk menanyakan jika jawabannya tembung liya Bagaskara iku srengenge? Nah, ini soal 1-15 itu adalah pilihan ganda. Dan sekarang untuk Romawi 2 adalah soal isian. Di sini ada bacaan yang berjudul Yudhistira ratu satriya sing ora bisa perang. Yudhistira raja atau ratu pahlawan yang tidak bisa berperang. Perang Baratayuda wis dumadi. Perang Baratayuda sudah terjadi. Prajurit Pandhawa lan Kurawa wis adep-adepan ing Tegal Kurusetra. Prajurit Pandhawa dan Kurawa sudah saling berhadap-hadapan di Tegal Kurusetra. Nah, Tegal Kurusetra itu panggonan sing dianggo ajang perang, yaitu tempat yang dipakai sebagai ajang peperangan. Tempat untuk perang itu namanya Tegal Kurusetra. Kurawa wis netepake Prabu Salya pinangka senopati agung kang mimpin. Dari pihak Kurawa sudah menetapkan Prabu Salya yang akan menjadi panglima perang, yang akan memimpin prajurit dari Astina. Pandhawa bingung lan goreh atine. Pandhawa menjadi bingung dan resah atau galau hatinya. Merga Prabu Salya iku isih pernah uwa utawa pakdene dhewe. Karena Prabu Salya itu masih merupakan uwa. Uwa itu pakde atau pamannya dari Pandhawa. Nanging awet saka arahane Prabu Kresna akhire diputusake Prabu Yudhistira maju ngimbangi Prabu Salya pinangka senopati. Namun setelah mendapat arahan atau nasihat dari Prabu Kresna, akhirnya ditetapkan bahwa Prabu Yudhistira yang akan maju melawan Prabu Salya menjadi panglima perang atau senopati dari pihak Pandhawa. Nah, sekarang pertanyaannya nomor 16. Prajurit Pandhawa lan Kurawa anggone perang ana ing. Tadi tempat untuk perang itu namanya apa? Nomor 17. Senopati saka Pandhawa yaiku panglima perang dari Pandhawa tadi siapa namanya? Nomor 18. Prabu Yudhistira iku ratu satriya sing titik-titik perang. Prabu Yudhistira itu ratu yang titik-titik perang. Tadi ada di bacaan yang bagaimana? Nomor 19. Bapak maca koran. Basa kramane. Nah, di sini yang diganti atau yang diubah ke dalam kromo itu adalah moco. Moco kalau untuk bapak itu berarti kramanya menjadi apa? 20. Tembung liyane uwo yaiku. Tadi uwo itu sama artinya dengan apa? Nama lain uwo. Arti uwo itu tadi apa? Nah,
Ini adalah terjemahan dari teks bacaan yang sebelumnya. Sama isinya dengan apa yang baru saja saya sampaikan. Jadi kalian bisa lihat dan pahami sendiri ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 21 di sini ada puisi yang berjudul Aku Bocah Jawa. Aku anak Jawa. Aku rumangsa ora duwe apa-apa. Aku merasa tidak punya apa-apa. Sing awujud bondo donya Raja Brana, yang berbentuk harta benda. Raja Brana itu kekayaan. Iku dudu takeran, itu bukan ukuran. Senajan mengkono, meskipun demikian, bab budaya lan unggah-ungguh tetep tak ugemi. Bab budaya atau unggah-ungguh itu tata cara atau aturan, tetap saya pegang teguh. Tak sunggi nganti lumebu bumi. Tak sunggi itu saya sunggi itu diletakkan di atas kepala, itu berarti aturan tentang unggah-ungguh itu, tata cara itu dipegang teguh, dihormati sampai mati. Lumebu bumi itu sampai mati. Kemudian pertanyaannya nomor 21, tembung unggah-ungguh tegese apa? Artinya tembung unggah-ungguh itu tadi apa? 22, puisi Jawa diarani. Nama lain puisi Jawa itu apa? Nomor 23, Bu Guru tindak sekolah sepeda motor. Karena Bu Guru berarti menggunakan kromo inggil. Kromo inggil dari nompak. Nompak itu kromo inggilnya apa? Diisi di situ. 24, Janaka diganti nganggo aksara Jawa. Nah, untuk aksara Jawa di sini bisa kalian lihat huruf Jawanya. Janaka berarti kalian tuliskan saja Jo, ada di baris ketiga nomor 3. No ada di baris pertama nomor 2. Ho ada di baris pertama nomor 5. Kalian tuliskan saja di situ. 25, simbah nginum wedang jahe. Tembung sing kacetak kandel basa kramane. Nginum itu bahasa kramanya apa? Nginum itu minum. Dibuat kromo inggil. Selanjutnya nomor 26, Romawi 3. Sebutno telu contoh budi pekerti utawa tingkah laku sing becik. Sebutkan 3 contoh budi pekerti atau tingkah laku yang baik. Tadi ada di bacaan pilihan ganda, atau contoh yang lain juga tidak apa-apa. 27, Semarang bapak tindak ibu kalih. Tembung ing dhuwur dadekna ukara kang matuk. Jadi ini masih salah, kalian susun supaya menjadi kalimat yang memiliki arti yang benar. 28, sing digendong simbah iku tenggok. Gawenan ukara pitakone. Kalian buat kalimat tanya dari jawaban yang berbunyi sing digendong simbah iku tenggok. Nah, di sini tenggok itu barang. Maka kata tanya atau kalimat tanya menggunakan opo. 29, opo sing dikarepake sato galak kang ombene pet ing geguritan kenter ing ombyak majuning jaman. Apa yang dimaksud sato galak kang ombene pet? Hewan buas yang makan pet. Petroleum itu apa tadi yang dimaksud? 30, gawea ukara nganggo tembung dolanan.
Gawe ukara membuat kalimat. Nah, untuk membuat kalimat yang perlu kalian tuliskan di situ harus memuat jejer, waseso, dan lesan. Jejer itu subjek atau orang atau pelakunya. Waseso itu predikat atau apa yang dilakukan atau pekerjaannya apa, melakukan apa. Lesan itu objek atau kata atau benda yang sedang dibicarakan. Nah, kalian dibuat menggunakan kata dolanan. Nah, ini adalah contoh soal penilaian tengah semester 1 pada tahun 2020 dan 2021 untuk kalian jadikan acuan belajar untuk menghadapi penilaian tengah semester tahun 2022, 2021, 2022 yang akan datang. Nah, ini adalah kunci jawaban dari soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalian perhatikan dan cocokkan dengan jawaban kalian, apakah sudah benar atau belum. Kalau perlu, kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas.